Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua Majelis Taklim Kurma beserta jajaran pengurusnya yang dirahmati Allah, yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta pengurusnya, yang sangat saya hormati keluarga besar para ibunda, keluarga besar Majelis Taklim Kurma, semuanya yang dirahmati Allah. Bersama-sama para ibu kita sampaikan syukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, pagi ini Engkau takdirkan kami bergerak menuju ke tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, membicarakan hal-hal yang baik, niatnya, tujuannya juga baik. Mudah-mudahan semua kebaikan kita, amal kita, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para ibu, mari kita saling mendoakan. Kita doakan satu, Masjid Al-Ikhlas, Panti Asuhan, Majelis Taklim Kurma, semoga semuanya selalu diberkahi Allah Ta'ala. Sehingga siapapun yang bergabung di tempat ini, di majelis ini, hanya mendapatkan kebaikan-kebaikan dan manfaat. Amin. Baik para ibu, mohon berkenan membaca doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa berikutnya, amalan yang paling kita harapkan ialah amalan yang diterima. Amalan yang diterima oleh Allah, sehingga kita selalu berdoa Rabbana taqabbal minna atau taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Nah, jawabnya taqabbal ya karim. Para ibu, amalan yang diterima itu cita-cita kita.
Dan amalan yang tidak diterima itu amalan yang sia-sia, yang tentu kita tidak mengharapkan. Syarat amalan diterima ada dua. Syarat amal diterima ada dua. Satu, syaratnya ikhlas. Ikhlas. Apa makna ikhlas? Murni. Murni hanya mengharap ridho Allah. Syarat kedua, amal itu dikerjakan sesuai aturan atau contoh, atau bahasa singkatnya dikerjakan secara benar. Ulangi, syarat amal diterima ada dua. Satu, ikhlas. Dua, benar. Maksudnya benar sesuai dengan aturan contoh dari Allah dan Rasulnya. Baik para ibu yang dirahmati Allah, sudah nonton niat yang ikhlas? Tadi sudah diajak membaca basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Maknanya masih ingat? Masih. Ada berapa? Ada berapa? 4. Ya, mana basmalah minimal ada 4. 1 karena Allah, ngaji karena Allah, berbuat baik karena Allah, bekerja karena Allah. Nomor 2, bismillah maknanya manut aturan Allah. Yang ketiga, makna bismillah dilindungi oleh Allah. Yang keempat, makna bismillah mendapat ridho Allah. Nggih. Ibu-ibu kok nggak nyambung apa? Iya. Jadi makna basmalah ada 4. Karena Allah, manut aturan Allah, dilindungi langsung oleh Allah, mendapat ridho Allah. Itu untuk semua waktu, semua kegiatan, semua amal itu passwordnya bismillah. Maknanya ada 4 tadi. Sampun hafal toh? Sampun. Sudah lupa? Belum. Jangan sampai lupa. Jadi kalau kita sudah bismillah, yang 4 itu yang dimaksud. Aku melakukan karena Allah, manut Allah, dilindungi Allah, dapat ridho Allah. Perkara orang lain mencela, tidak apa-apa. Orang lain memuji juga tidak masalah, karena kita sudah kontrak langsung dengan Allah. Ngoten nggih. Jadi kalau sudah bismillah berarti menyerahkan jiwa raga, seluruh perhatian hanya untuk Allah. Saged nggih. Para ibu, seluruh badan sudah di sini. Hari ini pikiran dan hati sudah ikut ke sini. Insya Allah sampun nggih. Nah, karena apa? Ibu-ibu sering berpikir tumpang suh, tumpang tindih, badannya di sini, pikirannya di sana, sehingga mudah penuh, mudah judek, mudah komet. Karena itu, makanya kita selalu berlatih berpikir fokus, tidak pernah berpikir kecuali yang sedang dihadapi. Baik, para ibu yang dirahmati Allah, apa temanya? Hablum minallah dan hablum minannas. Itu kita mulai dari ayat Al-Quran surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita membaca ayat Al-Quran karena Allah, kita imani Al-Quran, kita yakini Al-Quran, dan kita amalkan. Baik, Allah memerintahkan, apa perintahnya? Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah. Bahasa Jawanya? Ndang-ndango, enggal-enggalo. Bahasa remaja? GPL. Nggak pakai lama, segera. Sebab lawannya segera ditunda. Kalau ditunda akhirnya terlambat, tertinggal, kehilangan. Apa yang disuruh segera? Segeralah engkau semuanya ila maghfiratin mir rabbikum, untuk segera memohon ampunan, menuju ampunan Allah, meminta ampunan Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Kapok, betul-betul kapok. Segera menuju Allah memohon ampunan, terus segera memohon kepada Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan Allah spesialis untuk orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Apa maknanya takwa? Taat, takut, yakin. Yo taat, yo takut, yo yakin. Sudah kita terangkan berulang-ulang. Taat itu ya dari yang wajib sampai yang sunnah dikerjakan, dari yang haram sampai yang makruh ditinggalkan. Kemudian takut betul, hati-hati kepada Allah, takut amalnya tidak diterima, takut Allah tidak ridho. Akhirnya kita yakin bahwa janji Allah itu semua ditepati, semua benar. Nah, itu nanti yang disediakan oleh Allah surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang disediakan. Amin. Percaya diri jadi penghuni surga? Percaya. Nah, apa andalannya? Ayo. Andalannya nomor satu apa dulu? Andalan kita pede menjadi penghuni surga apa ya dulu ya? Kan andalannya ada 4 dulu. Itu lo catatan tanggal sekian dulu. Andalannya ada 4. Nomor 1, siapa berhasil membuka? Nomor 1, ridho Allah. Nah, ridho Allah, rahmatnya Allah, syafaat Rasulullah. Yang keempat, amal sholih. Terus Allah memerinci siapa yang disediakan surga tadi, orang muttaqin. Cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. 1, orang muttaqin itu seneng infak. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alhamdulillah, Ibu, kita yang bersyukur itu dicabut oleh Allah dari sifat kikir. Alhamdulillah. Kula jenengan lah mboten kikir nggih, insyaallah. Nggih, berinfak, bersedekah semampunya sesuai kemampuan. Mboten. Sifat kikir itu tersiksa loh Bu, tersiksa sekali, curiga banget. Anggerene tamu jarene golek sumbangan. Apa meneh nek remaja naik sepeda bawa tas ada mapnya, wis sumbangan maneh.
Assalamualaikum Ibu, niki daleme Pak A. Oh nggih, priyantune tindak ngapunten. Tapi leres nggih Bu, daleme Pak A leres, tapi niki wau kesah. Nggih, enten napa to? Ngapunten Bu, mangke bar magrib Bapak diaturi syukuran. Oh, tiyange enten teng griya. Nah, karena curiga, kula jenengan boten, justru nek wayahe tarikan infak sedekah donatur, kok petugasnya durung moro-moro, malah telepon, kok gandang diambil teng nopo. Alhamdulillah. Jadi orang mutakin itu suka berinfak. Yang kedua, cirinya nopo? Wal kadhiminal ghaidho, bisa mengendalikan marah. Bisa mengendalikan marah. Marah tidak harus dibuang, tidak harus dihilangkan, tetap ada tapi dikendalikan. Anak kecil, cucu kita disuruh sholat, tidak mau sholat, ya harus marah, tapi marahnya marah pendidikan. Ngaten. Agama Islam dihina orang ya harus marah, tapi marahnya terkendali. Rasulullah dihina orang ya ora trimo, tapi marahnya terkendali. Nah, gandengannya orang mutakin itu wal afina anin nas, suka memberi maaf. Nah, alhamdulillah ibunda sedaya sampun memberi maaf nggih. Diminta atau tidak sudah dimaafkan. Baik, untuk hablum minallah dan hablum minan-nas ini berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, 1. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Taatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, wa'ati sayyatal hasanata tamhuha. Setiap amalan jelek segera ikuti dengan amal baik, niscaya amal jelek tadi terhapus. Ulangi, setiap amal jelek, artinya amal jelek yang tidak disengaja, segera ikuti dengan amal baik, niscaya yang jelek terhapus. Nah, yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin kasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Para ibu, jam-jamnya menten boleh ngantuk loh ibu, nggak apa-apa, boleh estu, karena jenengan tadi pagi sudah seser, wis coba cepat kerja, menyelesaikan beberapa hal, akhirnya persiapan berangkat ke sini capek, sampai di sini nyaman, sedikit ngantuk, mboten napa-napa, nggih, iya, angsal. Para ibu, di hadis itu ada tiga hubungan yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta, itu bermakna saya dengan Allah. Ulangi, diri kita dengan Allah. Yang kedua, setiap amal jelek ikutilah dengan kebaikan supaya yang jelek terhapus.
itu diri kita dengan diri kita sendiri. Ulangi, diri kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, itu diri kita dengan sesama manusia. Nah, itu ada 3 hubungan. Yang dengan Allah, passwordnya 3 kata kemarin sampun. Dengan Allah kita taat, takut, yakin, sampun, harus dipegang. Taat itu luas sekali, yang memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian mengagungkan Allah, zikir kepada Allah, itu taat. Yang hubungannya diri kita dengan diri kita, Bunda. Maksudnya, jangan engkau biarkan dirimu celaka. Jangan engkau biarkan dirimu celaka. Habis melakukan kejelekan karena terpaksa, segera dihapus dengan kebaikan. Entah kebaikan itu berupa sholat, baca Quran, istighfar, sedekah, atau berbuat baik apa saja. Jangan biarkan dirimu celaka oleh perbuatan jelek. Saged dipahami? Bisa diterima? Engkang pundi? Ya niku wau. Niku wau. Nggih. Jadi setelah dengan Allah kita hati-hati, diri kita juga harus dijaga. Lisan dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, hati dijaga. Sampai hati itu cara merawatnya ada 3. Cara merawat hati itu ada 3. Nah, hati yang dibersihkan. Nah, nomor 1, hati yang dibersihkan. Nomor 2, hati yang dilembutkan. Hati yang dilembutkan. Yang ketiga, hati yang didoakan. Nah, cara merawat hati ada 3 itu. Hati yang dibersihkan. Setiap kesalahan satu di hati ada titik hitam. Nah, kalau titik hitam itu segera dihapus, hati bersih. Begitu kesalahan 1, 2, 3 terus dibiarkan, hati makin kotor, maka hati makin tertutupi. Maka hati yang dibersihkan. Tentu dari penyakit-penyakit hati. Panjenengan sampun apa atau penyakit hati? Sampun. Nggih. Lah niku wau pokoke ngoten niku. Terus hati yang dilembutkan. Nah, penyebab hati kasar, penyebab hati keras itu ialah saking banyaknya ngomong yang tidak ada gunanya. Ngalor, ngidul, mboten jelas. Nah, bicara yang bukan zikir, bicara yang tidak ada gunanya, itu bisa mengeraskan hati. Lah untuk melembutkannya dengan cara sering mengusap kepala anak yatim. Sering mengusap kepala anak yatim. Mengusap maknanya ya bisa mengusap, bisa menyayangi, bisa menyantuni, bisa menyumbang, bisa kepedulian, itu mengusap. Cara kedua untuk melembutkan hati, sering memberi makan orang miskin. Sering memberi makan orang miskin. Nah, yang ketiga, sering berkunjung ke orang sakit. Orang sakit, Bu, seperti itu. Makanya saudara kita yang sakit, semoga Allah memberikan sehat. Dan selama sakit diberi pahala dan ampunan dosa. Amin. Baik, para ibu yang dirahmati Allah, itu tadi apa? Nah, yang melembutkan hati. Terus
Yang ketiga merawat hati, hati yang didoakan. Terus pundi doanya untuk hati? Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami untuk pada agama Engkau. Satu lagi, Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala taatik. Wahai Allah yang memolang-malingkan hati, mantapkan hati kami agar selalu taat. Nggih, hati kan molak-malik nggih Bu nggih. Kadang wis ndelujur seneng ngoten. Barang roh pemandangan sing rada gak genah, hati berubah. Tutus blonjo neng pasar, jelas kangkung ini. Lah kok enten bakul jamu yang ceramah. Sopo wonge sing gawe livenku iki akan muda 15 tahun dari aslinya. Tertarik. Hati berbolak-balik. Maka doanya itu, ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami agar selalu taat kepada Engkau, selalu istiqomah ibadah, selalu pada agama Engkau. Ngaten nggih? Ampun. Itu tadi bab napa niku? Melembutkan hati, cara merawat hati. Subbabnya ialah hubungan kita dengan diri kita, diri sendiri. Sekarang sudah dengan Allah, sudah dimanapun kita taat kepada Allah. Ibu-ibu nate Bu, rada aras-arasan ibadah ngoten nate. Ngoten nggih. Nggih, itu manusiawi, lumrah, wajar. Segera kita bangkitkan lagi. Itu tadi berdoa, ya Allah ya Rob, yang membolak-balikkan hati, berikan semangat kepada kami. Nggih, panjenengan kadung rasa-rasa niku nggih penyakit kok Bu. Penyakit. Makanya ada doanya. Napa doane? Wonten sing hafal, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal buhli wal jubni. Terus Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 8 kejelekan yang kita minta dijauhkan. Dari rasa malas, rasa loyo, rasa aras-arasen, rasa bakhil, rasa kikir, terus rasa curang, terus dibelenggu hutang, dibelenggu orang lain. Wonten lho tiyang niku sing dibelenggu orang lain. Artosipun apa? Aku nek karo wong sitok wis ra iso obah aku. Apa omongane aku ra iso mengilah. Nah, itu belenggu orang namanya. Muga-muga kula jenengan dijauhkan dari sifat itu. Ngaten. Sekarang hablum minallah sudah, hablum dengan dirinya sudah, sekarang hablum minannas. Nah, hablum minannas ini yang lebih luas, yang lebih banyak, juga menjadi penyebab celaka di akhirat. Bukan sekedar hablum minallah tok, tapi hablum minannas juga menjadi penyebab celaka di akhirat. Ngaten. Bagaimana celaka yang disebabkan oleh hablum minannas? Ini yang disebut dengan muflis. Kenapa? Muflis, bukan muflis tapi muflis. Artinya bangkrut, rugi. Bangkrut, rugi, celaka. Ibu sampun atas mirang to nggih? Sampun. Bagaimana alur ceritanya? Nggih ngoten niku, nggih niku. Iya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Pertanyaannya, atadruna manil muflis? Seliramu ngerti sapa wong sing bangkrut? Jawab sahabat,
Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Ya Rasul, tiang bangkrut niku kanggone kula sing boten gadah bondo, boten gadah yatra, boten gadah penggawean niku bangkrut. Jawaban itu oleh Rasulullah diluruskan, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa yati faqat satamahada wa qadafahada wa akala malahada wa turubahada wa safakadamahada. Wong sing bangkrut, wong sing rugi kuwi salah siji umatku sing nang donya ketoke ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli kebaikan, napa mawon duwe ganjaran. Salat duwe, poso punya, zakat punya, ngaji punya, tetapi dia kurang hati-hati. Kurang hati-hati alias sembrono. Sembrono niku bahasa Indonesiane napa? Sembrana. Nah, ceroboh, kurang hati-hati, lengah. Akhirnya Rasulullah dawuh, faqad satamahada. Dia ahli sholat, tapi lek mencaci maki orang niku fasih. Dek sing dicaci maki rasito, akeh tur gentenan. Enek wong gawe kudung warna A digawe ping 3 ya dikomentari. Terus ada apa dicaci maki, ada makanan dicacat, ada apa-apa kurang bener. Waqad satamada waqad dafada insyaallah ya sama dengan ngerasani mencari-cari kejelekan orang lain. Wa kalamalah ada memakan harta orang lain, nyentit, katutan saidi meneng. Terus wadarubahada memukul itu menyakitkan. Mungkin memukul dengan fisik, atau memukul dengan ucapan, atau memukul dengan perilaku, memukul. Wasafakat damahada, melukai bisa melukai fisik, melukai hati, melukai perasaan. Nah itu banyak sekali. Sing dilokne yoke, sing dirasane yoke, sing dilukai yoke, sing disinggung perasaane yoke. Nah ketika pahala-pahala itu mau diberikan, banyak sekali orang yang dirugikan tadi diberi kesempatan datang untuk menagih, minta ganti rugi, bukan ganti untung ini. Ya Allah ya Rob, orang ini dulu sukanya saya sering dicaci maki, dilokne, saya nggak terima ya Allah. Terus maumu saya minta pertanggungjawaban. Fayudhahada min hasanatihi, akhirnya diambilkan kebaikannya. Baik, ini untukmu, lewat. Datang lagi. Saya juga ya Allah, saya dulu pernah dilaporkan ke kepala sekolah ya Allah, saya tidak terima. Fayudhahada min hasanati, diambilkan kebaikannya. Itu baru dari segi yang mencaci maki toh, belum yang dirasani. Ya Allah, saya dulu dirasani ya Allah, tidak terima. Ya Allah, arisan saya dulu itu dilongi ya Allah. Diambilkan kebaikannya. Lah kok ndantintinya bunda terus nagih. Fa'in faniyat qabla ayyubda min hasanatihi. Lama-lama pahalanya habis. Dia ngumpulkan seumur hidup
tapi kurang hati-hati, akhirnya pahalanya habis. Begitu pahala habis, yang nagih masih ada kasus yang lain. Kasus yang lain, entah apa kasusnya, nagih. Begitu mau diambilkan pahala sudah habis, apa? Ukhidha min khotoyahum, dosa orang ini diambil, faturihat alaihi, ditimpakan kepadanya. Datang lagi ditimpakan, summa turiha finnar, terakhir orang ini dilempar ke neraka. Kita berdoa, naudzubillahi min estun iki kudu hati-hati tenan. Biasane priyantun sinten nggih ngeten iki? Nggih priyantun sing ngoten nika. Nggih. Dan kita pagri diri kita, wis naudzubillah min dzalik. Makanya Allahumma inni a'udzubika min syarrin nas. Ya. Ya Allah, saya berlindung dari kejelekan, min syarri sam'i, dari kejelekan pendengaran saya, min syarril basori, dari kejelekan pandangan saya, min syarri lisani, dari jeleknya lisan. Piye lisan iki sak widik iki jangan ngentak-ngentaki perkara niki. Dikongkon meneng ya angel ra umum. Sitok niki. Nah makanya dipaswed dengan wis muni ya ora apa-apa, ngendikan ya ora apa-apa, ngomong ora apa-apa, pokok sing api-api. Bayangkan sampai muni alhamdulillah, ngoten tok timbangan kebaikan makin berat. Muni subhanallah, ruang langit dan bumi penuh pahala. Biar dipilih maksudnya. Sampun. Napa niki wong? Nah, bangkrut. Orang yang bangkrut. Makanya kita mohon berlindung kepada Allah, dijauhkan dari jeleknya pendengaran, jeleknya penglihatan, jeleknya lisan, jeleknya hati. Yang terakhir jeleknya napa? Siapa yang ingat 5 hal? Jauh dari kejelekan pendengaran, penglihatan, lisan, hati. Yang kelima jeleknya, nah jeleknya angan-angan. Matur suwun Bu Didi, apal mahasiswa senior semester ke-30. Jeleknya angan-angan. Gitu Bu, kadang-kadang kan muncul tuh angan-angan. Apa ya angen-angen sing jelek pas ndelok drama Korea. Lah kok muncul angen-angen cik ganteng ngire wong. Naudzubillah min, bangsa kita sedang dilanda wabah demam drama Korea dan drama Cina. Bentek wektune. Muga-muga kula jenengan mboten nggih. Mboten nggih. Nek saiki ngoten mawon nggih. Marai ya saiki 2 idik, 3 idik pengen terus niku lho. Sudah, alah wong kuwi ya dagelan, ya kuwi permainan dan kuwi sandiwara. Ya sandiwara itu ya dibuat, tidak sebenarnya. Ngoten dene kepencut ya monggo, lek kita insyaallah boten. Damel hiburan nih. Nah, hiburan nggih nyetel mawon murotal sing sae. Murotal yang merdu sudah didengarkan, diikuti, wis jadi hiburan, penyejuk hati, dapat pahala. Ngoten nggih. Sampun niku wau supaya tidak rugi. Termasuk umur. Kita misalnya dijatah usia maksimal 80 tahun. Ibu-ibu sak menika penenten sekawan doso. Dereng kok, dereng. Harus di manajemen betul.
Makanya pengurus berusaha mengajak anggotanya ini selamat di dunia, bersaudara di dunia, sampai nanti bersaudara di surga. Kalau akhirat jurusannya masih 2. Harus pasti. Wonten priyantun niku nek ndonga senengane niku menukik yang pasti. Mergi nek bersifat umum, kadang-kadang kalian Allah diuji. Ya Allah ya Rob, kula pengen gak ada mobil ya Allah. Betul, dikabulkan. Duwe mobil tahun 84. Bolak-balik mogok. Terus ada yang menyarankan, kalau mohon kepada Allah dikhususkan pisan. Ya Allah ya Rob, kula pengen mobil pun mboten sasae-sae terbaru keluaran tahun 26 mboten mawon nggih. Jenis napa ngoten lho ya Allah, boleh ngoten. Kula pengen dadi dulur teng donya sampai dulur teng swarga ya Allah. Kan pasti to nggih. Begitu dulur teng akhirat dipilihkan ke kiri. Naudzubillah min dzalik. Sampun siap mboten rugi. Nah, sekarang resepnya supaya tidak rugi sudah berulang-ulang saya sampaikan, tapi saya perbarui. Resep tidak rugi yang pertama ialah menggunakan resep surat Hujurat. Surat Hujurat. Nah, surat Hujurat ini surat ke berapa ya Bu ya? Surat ke-60. Surat Hujurat surat ke berapa? Berapa? Surat 49. Surat 49 ayat 13. Nah, nomor 1 menggunakan rumus surat Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, surat Hujurat ayat 13 yang kita ambil ialah ta'aruf. Napa? Ta'aruf, li ta'arufu. Ta'aruf niku maknane perintah Allah, wahai sekalian manusia, sungguh kami ciptakan engkau, sungguh ciptaan engkau, ku ciptakan engkau dari laki-laki yang satu, perempuan yang satu. Allah jadikan berkembang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermacam-macam, berbeda-beda. Tugas kita lita'arofu, ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling niki intinya saling pengertian. Saling pengertian. Insya Allah kalau saling pengertian, saling mong tinemong, akhirnya saling memahami, memaklumi. Jamaah sampeyan kata niki sami napa mboten? Orangnya sama, wataknya beda, watuknya beda, wahingnya beda, watuk beda semua. Nggih, latar belakangnya beda, ekonominya beda, pendidikannya beda, cara berpikirnya beda. Wonten sing priyantun lembut pol, lembut dan sensi perasaan banget. Dijak ngomong sidik romongso, rodok diancepi sidik tersinggung. Lek nangis mbrebes mili, jan sensi banget. Wonten sing bertipe kulit badak, kandel ndablek-blek-blek kebal, wis dilok nih bangga guyu wonten. Lah menghadapi variasi ngeten iki lita'arofu, saling pengertian ngoten. Enten sing angger mlebu bleng ki mesti senyum ceria, nyablek kancane, nyetot kancane ki wis biasa.
Enten sing angger mlebu bleng mesti mendung. Linggo yo mendung sampai kancane apal. Kita saling pengertian, saling pemahaman. Memang pemberian Allah begitu. Ngoten nggih. Nah, berbeda-beda bermacam-macam ini kita ikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Satu tauhid, satu keimanan, satu fikrah, sepemikiran, se-Islam, se-akidah. Ngoten, sehingga bisa memahami itu tetap saudara saya. Saged nggih? Insyaallah. Insyaallah maknane rencana. Jika Allah menghendaki. Taruh baik. Jadi memang berbeda-beda, sehingga sekalipun berbeda-beda, siapa yang pengen mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ya yang paling takwa. Yang paling takwa itu yang paling mulia. Ngaten. Seben aku tak pengen mulia, aku bertakwa. Ngaten. T yang kedua, mengamalkan surat Al-Maidah ayat 2. Mengamalkan surat Al-Maidah ayat 2. Nah, surat Al-Maidah ayat 2 panjang Ibu surate. Ayatnya sami panjang gini ku. Nah, itu kita ambil ayat yang paling bawah. Wala ta'awanu, ulangi, ta'awanu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Nah, bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi itu nomor 2 apa? Ta'awun. Apa? Ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Gitu. Ibu-ibu majelis taklim kurma urunan nggih, siap. Sumbangan siap. Bantuan siap. Golai salai pengurus prai. Nah, sip. Terus ngrasani konco rausum, rakober. Ngaten. Kedua tahun, yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Perintah tolong menolong. Apa Bu balasannya orang yang suka menolong? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah akan menolong seorang hamba, suka menolong seorang hamba bagi orang yang suka menolong saudaranya. Muka-muka kula jenengan diparingi ringan menolong. Amin. Tapi dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada teman yang sambat, Bu, aku kalau diguding karo si fulan, tapi aku wedi, mbok tolong to Bu sampean celathok niku. Oh iya prai ndak nek urusan kuwi. Misalnya begitu. Kan kadang-kadang seorang ibu itu gampang empati. Koncone dilarani wong wis segera pengen turun tangan. Ternyata keliru ngaten. Yang ketiga, tasyawur, selalu bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, selalu bermusyawarahlah dalam urusan-urusan umat, urusan kebaikan. Ngoten nggih Bunda nggih. Ibu-ibu sudah banyak yang memegang majelis taklim di tempat sendiri-sendiri. Nah, dikembangkan ilmu-ilmu dari sini di tempat panjenengan, dikembangkan lewat majelis taklim.
di lingkungan panjenengan, tidak harus besar. Di rumah jenengan, ruang tamu itu bisa ditempati ngaji, bisa 5 orang, bisa 10 orang, membicarakan yang ringan-ringan, maka dalamnya jenengan berubah jadi raudhah, jadi taman surga. Nggih. Oh iya, aku ngerti aku caranya menyelenggarakan pengajian. Wis tanggoku kiwa tangan tak undang, tak jak ngaji. Ora ketang moco-moco trikul, moco kalimah-kalimah thayyibah, moco dzikir sing api-api, mantun ngoten dijak saling mendoakan. Sampun 5 orang, 7 orang berkembang, tidak harus besar, tapi dikelola yang baik, ngoten. Insya Allah diridhoi Allah Ta'ala. Ngoten niku mangke pokok istiqomah. Kesulitan-kesulitan Allah akan beri jalan keluar. Tapi yang berikutnya, setelah supaya harmonis, nggak ada kerugian, ta'aruf, ta'awun, tasawur. Yang keempat ta'afuf. Ta'afuf itu tadi ya surat Ali Imran ayat 134 tadi. Wal afina aninnas. Ta'afuf suka memberi maaf atau memaafkan manusia. Wenteng jembar segorone nggih Bu. Alah wis Bu, tanggane jenengan kok gregetne bendino, wis rapopo ngono kuwi. Ya ngono kuwi Bu. Iya, lah sampean kok kuat Bu? Biasa. Cara aku tak jotos Bu ngono kuwi. Nah, itu namanya provokator. Betul. Jadi memaafkan. Walaupun minta maaf itu lebih ringan daripada memberi maaf. Nggih, minta maaf itu ringan Bu. Karena minta maaf didahului salah. Mantun salah, keliru, terus minta maaf, nyambung. Tapi kalau memberi maaf, bar diganggu, dilokne, disakiti, difitnah, dijatuhkan, namanya memberi maaf. Ya berat tapi mulia. Moga-moga kita sakit nggih. Tidak perlu dendam. Rugi betul, tapi ngenten siji loro. Iya sampean ra ngrasakne lah kene. Iya. Dek jaman semono. Wis donya ki rasane wis peteng dedet. Goro-goro kelakuane kono onggrok sitok. Tapi karena kita tahu bahwa Allah memerintahkan memaafkan, ki sampun urung nang nggonku njaluk ngapura rapopo, wis tak ngapura. Lho, enek nek sing nyelempit, enak men. Kondisi arepe ngerebut bojoku ya romo sampeyan. Walah kuwi lah ya jaman biyen sik nom-noman kae. Saiki wis padha sepuhe, wis ora. Piye? Tuwek orite nek petuk ya sik ngelirik. Alah, si enek sing ampun. Wis dilepas wis. Oh wis tak ngapura, senajan to lara ning ati tak ngapura, aku pengen oleh ridane Allah. Ngoten pun. Lah muga-muga rumah tangga kita dijaga oleh Allah nggih Bu nggih. Makanya jenengan harus pintar memanage emosional, memanage ucapan, napa-napa sing boten sae dihindari. Dan perilaku suami yang kadang berubah, naik turun itu jenengan peka, harus paham betul. Karena umur 50 dengan umur 40 kemarin beda. Nanti umur 55 beda lagi. Umur 60 beda lagi. Nah, itu harus teliti, jeli ngoten. Jangan gremeng, jane nyapo to sampeyan kok malah ngene iki. Biyen ki ra ngono kok malah ngene nyapo. Mboten, ikuti aja iramanya dengan tulus ikhlas. Nanti kalau
kemauannya itu baik-baik terus, ucapannya baik-baik terus, yang jenengan bombong dengan ucapan nggih, monggo, kula nderek, ngeten. Kalau baik, kalau namanya kurang baik, ya dikatakan yang lembut. Wong awake dhewe sumur swidak, dhisik sweet 17 beda. Saiki swidak ya beda. Ngoten, ayo saiki fokus mikirne akhirat. Lagi ngoten to. Nah, maksud kula jenengan ngedikan kali suami ngoten. Lagi ngoten to, ngoten. Ngoten, lagi ngoten to. Akhirnya beliau nggak bisa ngomong, cuma nyawang jenengan dok. Ya Allah. Iya ya sampean bener ngoten. Ya buat suasana yang ya mesra, ya haru, tapi mengikat. Jadi tidak mudah lepas beliau gitu, ngoten. Langgi saged toh, saged, insyaallah ngoten. Jadi iramanya dirubah, ora kok satu macem dok, biasanya dor grombyang. Ya dirubah ngoten, gede-gede. Walah Pak wis putune telu, bukan itu masalahnya. Tapi memang perubahan perilaku, perubahan sikap kadang-kadang itu ya aneh. Saya tuh pernah Bunda, tapi ini lab ya, enggak jadi. Jadi saya pas ngaji di halal bihalal di pensiunan atau alumni tahun sekian gitu, alumni tahun sekian, saya disuruh ngaji. Pas ngaji ketemu itu enggak sadar seorang perempuan yang sudah umur dan seorang laki-laki yang sudah umur ketemu langsung rangkulan cium-ciuman. Setelah itu dia duduk diam gitu, getun baling-baling, nggak sadar. Nah itulah godaan tidak pandang umur sewaktu-waktu. Maka jenengan saja yang dibekali dengan ilmu kesabaran, ilmu saling pengertian, ilmu saling tolong menolong yang luwes, ngoten nggih, luwes bukan berarti putus, tapi ulet. Nah, mengikuti iramanya. Engko lek aku ngomong A mesti nesu, lek aku ngomong B sedih, lek aku ngomong C gak seneng, lek aku ngomong D tersenyum. Lah saya pilih ngomong yang ini, misalnya gitu. Ngoten, saged nggih? Insyaallah. Nah, ngoten bisa. Termasuk dimulai dari kelembutan. Nah, kelembutan nggih. Nah, monggo kula nderek. Nggih. Atau bahasa jenengan lah, ya wis Mas, aku setuju, pokok apik. Nah, minimal kan seperti itu, ngaten. Nggih. Masanya banyak bapak-bapak yang sudah pensiun itu kadang-kadang senengannya itu di warung kopi. Ya lingkungan warung kopi suwi berlama-lama di sana. Itu. Berarti dia mendapatkan sesuatu di situ, di rumah tidak. Nah, ayo Mas jane kopine Yutun karo kopiku enak endi to Mas jane. Nyapa to. Nah, baik. Kembali. Kenapa kalau mau ta'afuf, saling memaafkan. Sambung. Kunci berikutnya tahabbub, saling mencintai, saling senang karena Allah. Engkau bersaudara karena Allah, aku bersaudara karena Allah. Engkau saudaraku, bahagiamu bahagiaku, sedihmu sedihku. Nah itu tahabbub, saling mencintai, saling sayang, tapi di bawah ridho Allah. Sakit Bunda nggih. Di mana-mana suarakan majelis taklim kurma, tapi suarakan kebaikannya. Kalau ada kebaikannya, sampaikan ke orang lain. Ada kekurangannya, sampaikan ke pengurus. Ada kekurangan, sampaikan ke pengurus. Nanti biar pengurus memperbaiki. Ngaten. T yang berikutnya surat Hujurat. Surat Hujurat lagi. Surat Hujurat, surat ke-49. Nah, surat Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in. Surat ayat keberapa ya? Nah, ayat ke-6.
Surat Hujurat ayat ke-6. Surat Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika ada orang membawa berita, jika datang kepadamu seseorang membawa berita yang belum jelas orangnya atau orang fasik membawa berita, jangan langsung kamu terima dan jangan langsung kamu tolak, nanti akan menyebabkan kamu menyesal karena kecerobohan. Lah supaya tidak menyesal, fatabayyanu. Yang keenam, tabayyun, klarifikasi, cross check. Ini ada pada surat Al-Hujurat ayat 6. Kita disuruh tabayyun, berita harus betul-betul valid, pasti. Ngaten nggih, pun sampai remeng-remeng, terlanjur dipercaya, terlanjur ikut-ikutan benci, ikut tidak suka, ternyata belum benar, maka tabayyun. Termasuk amalan-amalan di dalam agama. Bu, silahkan mengamalkan amalan ini. Jenengan konek ngamal nih amalan ini, jenengan akan dapat rezeki di bawah sajadah nanti. Amalkan ini sekian kali setiap selesai ini. Tenan Bu. Berita itu masih belum valid, maka harus tabayyun, ditabayyunkan, di cross checkkan kepada ahlinya, kepada kiai, kepada ustadz, kepada bunyai yang mau dan mampu. Kok enten berita ngeten dos pundi menika. Nah, dicek, oh niku dalile mboten wonten, dasare mboten wonten, mboten sisa diamalkan. Ngoten. Bu, sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan Allah rumah di surga. Tenan toh, tenan, sik ragu. Tabayyun, cross check, yai, kok enten berita ngeten dos pundi? Oh, bener, Kanjeng Nabi dawuh 12 rakaat kuwi terdiri dari 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Pas malah turah jenengan. Karena sebelum maghrib juga, sebelum isya juga, sebelum asar, ya turah. Apa nih gua? Boten, pokok masalahnya tabayyun, klarifikasi, cross check. Biasanya nampun cross check oleh huruf napa? Oleh huruf apa? Oh, nah kalau P sebelumnya piyeto, karepe ki piyeto. Wong pengajian majelis taklim kurma ki mestine 9.30 wis selesai kok, sampai jam 10 ki kok gong rampung ki jane nyapa to. Suami sing mapak ngonteni neng kono. Jane piye to? Nah, setelah tabayyun nyapa kok suwi. Oh, aku mau leren diukur seragam. Seragamnya tuku po gratis. Kalau mboten saged jawab. Gak melo-melo. Nah, terus barang dijelasne. Oh, ngoten penting. Ayo, di mana saja kita biasakan tabayyun. Napa mawon sing kurang jelas tabayyun. Terakhir hubungan supaya harmonis, saling mendoakan. Ulangi, saling mendoakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh ngeten, dakwatul mar'il muslimi li akhihi
bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Wong mukmin utawi sinten mawon sing ndongakne dulure, koncone, tanggane sesama mukmin di luar sepengetahuan yang didoakan, maka malaikat mengucapkan amin walaka bimislin, amin koncomu oleh sliramu luweh akeh. Ya Allah, muga-muga majelis kurma, anggota majelis taklim kurma sing dina niki mboten dugi, muga-muga tetep panjenengan paringi sehat ya Allah. Malaikat menjawab amin walaka bimislin, amin koncomu biidznillah sehat, seliramu luwe sehat. Ya Allah, tangga kula sing rezekine seret, tulung ya Allah panjenengan tulungi supados rezekine lancar. Amin walaka bimislin, amin tanggamu lancar, seliramu luwe lancar. Banyak yang didoakan, isi doa kembali ke dirinya yang mendoakan. Nggih, engko mangke ketika sholat tahajud selesai, setelah berdoa, apal to doa selesai sholat tahajud? Apal. Nika lho, Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan seterusnya, nggih, apal. Setelah itu disambung, ya Allah, konco kula si A namine si A nika ketingale mengalami kesulitan, ya Allah panjenengan paringi kemudahan. Amin walaka bimislin. Ya Allah, tangga kanca kula enten sing sakit, kula dereng saged nyambangi, mugi panjenengan paringi sehat ya Allah. Amin. Seliramu ya sehat. Ya Allah, yugane kanca kula niku kok enten sing belis, angel ditata rada nggodho. Ya Allah panjenengan paringi hidayah supaya larene birrul walidain. Amin. Putramu ya birrul walidain. Ngaten. Saged. Tapi perlu ketulusan dan keikhlasan. Dan besok pagi ndak usah diberitahu. Ndak, sampean mau bengi sak dongakno. Sampun. Jadi hablum minallah, taat, takut dan yakin. Taatlah kepada Allah dimanapun berada. Ikuti pekerjaan jelek, amalan jelek yang tidak disengaja dengan kebaikan, insya Allah terhapus. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlakul karimah, dalam bentuk ta'aruf saling pengertian, dalam bentuk ta'awun saling tolong menolong, dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam bentuk musyawarah dalam rencana kebaikan, dalam bentuk ta'afuf saling memaafkan, tahabbub saling mencintai, tabayun saling klarifikasi, dan terakhir doa bidoa saling mendoakan. Isi doa kembali orang yang mendoakan. Ngaten. Sampun jelas toh? Sampun. Tasik kemutan toh? Tasik. Ngaten. Sampun. Ngaten.